Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Pelatih Manchester United, Ralf Rangnick, mendesak Iblis Merah mendatangkan Christopher Nkunku dari RB Leipzig. Menurut laporan Manchester Evening News, Rangnick sangat merekomendasikan Nkunku ke MU karena ia menilai lelaki 24 tahun itu adalah sosok penyerang modern yang sangat bagus. Di RB Leipzig musim ini, ia sangat tajam. Ia berhasil membuat 21 gol dan 8 assist bagi Die Roten Bulan. Selain itu, Nkunku bisa bermain di beberapa posisi di lini serang. Jadi, Rangnick menilai ia akan jadi tambahan yang sangat bagus untuk lini serang MU. Pelatih timnas Inggris Gareth Southgate dilaporkan berencana untuk mengeluarkan Marcus Rashford dari skuad The Three Lions. Minggu depan, bos timnas Inggris itu akan memilih pemain yang ingin dia tampilkan dalam pertandingan persahabatan internasional melawan Swiss dan juga Pantai Gading. Namun, menurut Sport People, Rashford tidak mungkin memainkan peran apapun setelah tidak lagi menjadi pilihan utama di Old Trafford. Striker MU itu gagal mencetak gol dalam 7 laga terakhirnya di semua kompetisi. Baru-baru ini viral video seorang pria Tambun dilarikan ke rumah sakit setelah dirinya meniru selebrasi siu yang biasa dilakukan oleh Ronaldo. Usai mengirim si kulit bundar melewati hadangan kiper, pria tersebut berlari-lari perlahan untuk kemudian coba bersiu layaknya Ronaldo. Namun, ia gagal mendarat dengan baik. Saat kembali ke tanah, kaki kirinya kolaps. Badannya kemudian jatuh. Pria itu lalu dibawa ke rumah sakit. Namun tampaknya cedera pria tersebut tak parah-parah amat. Paling tidak ia masih bisa minum bir sambil makan pizza, sambil menunggu hasil tes pemeriksaan. Liverpool tetap berhasil melaju ke babak perempat final Liga Champions 2021-2022 meski kalah dari Inter Milan. Pasalnya, mereka unggul agregat 2-1 usai di pertemuan sebelumnya menang 2-0. Seusai pertandingan yang digelar di Anfield tersebut, Mohamed Salah pun mengungkapkan hal apa yang membuat timnya gagal meraih kemenangan. Menurutnya, The Reds terlalu percaya diri karena di laga sebelumnya sudah unggul 2-0. Ederson menjadi berita utama yang tidak terduga di balik kemenangan telak 4-1 atas Manchester United pada akhir pekan kemarin. Ketika itu, dia terlihat berjongkok di tengah lapangan. Ederson mengatakan kepada wartawan ketika ditanya apakah City membutuhkan kiper melawan MU. Itu adalah sesuatu yang sering saya lakukan dalam pertandingan dan terkadang orang tidak benar-benar menyadarinya. Karena itu adalah derby, lebih banyak orang memperhatikan. Proses perpanjangan kontrak Ronald Araujo mengalami hambatan di Barcelona. Dilansir Football Espana, tawaran yang diberikan Barcelona untuk gajinya sangat kecil. Araujo merasa layak mendapatkan gaji yang lebih besar berkat penampilannya musim ini. Itulah mengapa belum ada kesepakatan antara Barcelona dan Araujo terkait kontrak barunya. Jika Barcelona masih bersikukuh tidak mau menaikkan gajinya, maka Araujo akan memilih cabut ke Manchester United di musim panas nanti. Luka Modric mengaku akan senang bermain bersama Kylian Mbappe untuk Real Madrid. Kontrak pemain berusia 23 tahun itu di PSG akan berakhir musim panas tahun ini. Sejauh ini, Mbappe belum menyetujui untuk memperpanjang kontrak bersama PSG dan Real Madrid digadang-gadang menjadi pelabuhan selanjutnya. Kami semua ingin bermain dengan pemain hebat dan jelas Kylian Mbappe salah satunya. AC Milan benar-benar ingin mendatangkan salah satu bintang yang berkiprah di Liga Inggris. Saat ini, Milan tengah melakukan pendekatan dengan gelandang Manchester City Bernardo Silva. Pemain satu ini diyakini bakal menjadi pilar utama Stefano Pioli. Andai mampu didatangkan AC Milan pada bursa transfer Liga Italia mendatang. Targetnya, ia bakal menggantikan Brahim Diaz. Erling Haaland sejauh ini dikaitkan dengan Manchester City, Real Madrid, FC Barcelona, dan Bayern Munchen. Peluang Haaland untuk bertahan di Dortmund semakin rendah seiring dengan berjalannya waktu. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, saat ini Manchester City dan Real Madrid menjadi dua klub yang diunggulkan untuk merekrut Haaland pada musim panas 2022. Kabar ini muncul walau Haaland sudah menjalani kontak dengan Barcelona dan Bayern dalam beberapa waktu terakhir.
Inter Milan akan memberi perpanjangan kontrak kepada Simone Inzaghi. Manajer Nerazzurri puas dengan capaian Allenatore 45 tahun itu. Inzaghi yang sudah diikat hingga 2023 akan diberi perpanjangan kontrak setahun hingga 2024 dengan opsi perpanjangan semusim. Gajinya pun juga akan dinaikkan. Saat ini Inzaghi menerima 4,5 juta euro atau 70 miliar rupiah per musimnya. Nantinya ia akan memperoleh 5 juta euro per musim plus bonus juga. Real Madrid sukses menyingkirkan PSG dari Liga Champions 2021-2022 dalam laga leg kedua babak 16 besar di Santiago Bernabeu. El Real menang 3-1 setelah sempat tertinggal oleh gol Kylian Mbappe di babak pertama. Karim Benzema lalu menjadi bintang dengan hat-tricknya di menit ke-61, 76, dan 78. Atas hasil ini, Madrid lolos berkat keunggulan agregat 3-2 atas PSG. Di laga lainnya, Manchester City bermain imbang 0-0 dengan Sporting Lisbon dan memastikan diri lolos berkat unggul agregat 5-0. Wakil Prancis Olympique Lyon sukses merebut kemenangan 1-0 atas FC Porto di leg pertama 16 besar Liga Eropa 2021-2022 pada Kamis 10 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan tipis itu pun dipersembahkan oleh gol pemain asal Brasil Lucas Paqueta di menit ke-59. Sementara pada pertandingan lainnya, Eintracht Frankfurt menang tipis 2-1 atas Real Betis. Presiden Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi ngamuk usai timnya tersingkir dari Liga Champions. Dikutip Marca, dia dengan mimik muka marah protes ke ruang ganti wasit di markas Real Madrid. Dia tidak terima dengan gol pertama Benzema. Al-Khelaifi menganggap sang striker melakukan pelanggaran kepada kiper PSG Donnarumma. Al-Khelaifi kabarnya sampai merusak peralatan wasit saking kesalnya. Polisi turun tangan untuk mengeluarkan Al-Khelaifi dari ruang ganti official. Mauricio Pochettino kecewa berat setelah PSG kalah dari Real Madrid. Ia menilai gol pertama yang dibuat Benzema tidak sah karena ada pelanggaran terhadap Donnarumma. Pada menit ke-61, Benzema terlihat mengganggu Donnarumma saat berusaha merebut bola. Dia terkesan membuat kiper PSG itu terpelanting dan bola lantas melebar. Vinicius bergerak cepat menyongsong bola itu sebelum memberi assist ke Benzema. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mengungkapkan bahwa mereka telah mempersiapkan pressing yang memaksa Donnarumma melakukan kesalahan fatal. Allenatore asal Italia tersebut tahu betul bahwa kelemahan kiper adalah teknik dan ketenangannya dalam melakukan umpan. Sementara mantan pemain Madrid Jonathan Woodgate mengungkap bahwa blunder Donnarumma benar-benar mengubah jalannya laga. Carlo Ancelotti kembali memecahkan rekor Liga Champions. Dia menjadi pelatih pertama yang mencapai perempat final dalam 4 dekade berturut-turut setelah Real Madrid membungkam PSG. Yang pertama, Ancelotti melakukannya saat masih menjadi pelatih Juventus di tahun 1999. Dan sekarang, pria yang pernah sukses bersama Milan ini akan bersaing bersama Madrid pada 2022. Mesin gol Real Madrid Karim Benzema mengukir hat-trick kontra PSG. Dikutip dari situs Opta-Joe, pada usia 34 tahun 80 hari, Benzema menjadi pemain tertua yang mencetak hat-trick di Liga Champions. Penyerang asal Prancis itu melampaui Olivier Giroud kini di AC Milan yang berusia 34 tahun 63 hari ketika mencetak hat-trick untuk Chelsea saat melawan Sevilla pada 2020. Manchester United berpotensi tidak diperkuat Cristiano Ronaldo di akhir pekan nanti saat mereka ditunggu sebuah laga krusial melawan Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris. Menurut laporan Mirror, Ronaldo memang sudah kembali per hari Selasa 8 Maret kemarin. Namun, ia dilaporkan belum berlatih bersama tim utama Manchester United. CR7 dilaporkan masih mengalami masalah di bagian pinggangnya. Alhasil, Ronaldo menepi seharian dan fokus untuk pemulihan cedera pinggang yang menderanya belakangan ini.
Kejam invasi Rusia ke Ukraina, Premier League resmi menghentikan siaran Liga Inggris di negeri beruang merah tersebut. Langkah itu diputuskan setelah 20 klub sepakat untuk menghentikan kesepakatan dengan Rambler, pemegang hak siar di Rusia. Premier League menyatakan untuk memutus kesepakatan bernilai 6 juta pounds atau 112 miliar rupiah per tahun itu. Premier League juga akan menyumbangkan 1 juta pounds ke Komite Darurat Bencana atau DEC untuk membantu mereka yang terdampak konflik Rusia-Ukraina. Federasi Sepak Bola Italia FIGC mengumumkan bahwa Adidas akan menjadi pemasok jersey tim nasional Italia mulai 2023. Adidas akan menjadi pemasok jersey tim nasional Italia di berbagai tingkat dan juga segala level usia. Hal itu sekaligus menyudahi kerjasama FIGC dengan Puma yang sudah berlangsung lama. Ex-striker Barcelona Thierry Henry mengungkap penyebab Lionel Messi melempem bersama PSG. Sejauh ini Messi tercatat baru mencetak 7 gol dari 24 penampilan di lintas kompetisi 2021-2022. Menurut Henry, ada beberapa faktor yang menyebabkan Messi kesulitan menemukan performa terbaiknya. Henry menilai karena Messi masih memikirkan Barcelona. Sejak awal, Messi memang tak berniat untuk meninggalkan El Barça. Hal itu dinilai Henry membuat proses adaptasi Messi di Le Parisien berjalan lambat. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, merasa timnya bukanlah favorit juara di Liga Eropa 2021-2022. Sebab ia merasa Barcelona tak biasa bermain di kompetisi tersebut, apalagi sejarahnya memang El Barça belum pernah memenangkan Liga Eropa. Pria 41 tahun itu menganggap Sevilla lah yang menjadi tim favorit untuk menjadi juara Liga Eropa musim ini. Namun, Xavi juga tak memungkiri bahwa tim asuhannya saat ini berhasil mendapatkan tren positif di beberapa laga terakhir. Pelatih Leicester City, Brendan Rodgers, mengumumkan kabar tak sedap untuk fans. Rodgers mengungkapkan bahwa striker Leicester City, Jamie Vardy, akan absen selama beberapa pekan ke depan setelah mengalami cedera lutut saat menang 1-0 dalam laga Liga Inggris lawan Leeds United. Tak disebutkan secara pasti berapa lama Vardy akan menepi, tapi Rodgers berharap dalam 3 hingga 4 pekan ke depan, Vardy sudah dapat pulih kembali. Spekulasi siapa striker baru Manchester United memasuki babak baru. Dilansir ESPN, MU dilaporkan akan melepaskan tawaran perdana mereka untuk merekrut Robert Lewandowski dari Bayern Munchen. Menurut laporan itu, kans si Iblis Merah untuk membajak Lewandowski sebenarnya sangat terbuka. Hal ini disebabkan kontrak Lewandowski akan berakhir di tahun 2023. Sejauh ini belum ada tanda-tanda sang striker sudah sepakat memperpanjang kontraknya bersama Bayern. Jadi, MU akan mencoba kesepakatan ini untuk mengajak Lewandowski hijrah ke Old Trafford. Juventus makin serius mengejar kembali tanda tangan gelandang Manchester United, Paul Pogba. Sang gelandang saat ini sedang berjuang kembali menemukan performa terbaiknya. Namun, dengan kontraknya yang akan habis pada musim panas membuat masa depannya dipertanyakan. Bianconeri dilaporkan bersedia menawarkan gaji 9 juta euro atau 142 miliar rupiah per musim, ditambah bonus sekitar 3 juta euro. Tak hanya Juve, Real Madrid dan Paris Saint-Germain juga dikaitkan dengan Pogba. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!